Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adikku di mana saja berada ya. Adik-adik mahasiswa. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Dan ingat, ini protokol kesehatan itu harus tetap kita jaga ya. Kita jalani. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan ya. Bila bepergian adik-adik pulang ke rumah, ke tempat kos-kosannya itu langsung mandi gitu ya. Letakkan pakaian kotor di luar, di tempat yang aman, mandi, langsung ganti baju yang bersih. Sehingga area rumah kita itu jadi yang steril gitu. Area yang steril bagi kita dan keluarga kita dan teman-teman kita kalau kita di tempat kos-kosan. Oke? Iya. Hari ini saya mau apa nih, ada ambil rapot anak nih. Ya, ambil rapot. Dia di sekolah di Man 1 Medan ya. Doan Aditya Kasma namanya. Ambil rapot kelas 12 MIPA 2 dia gitu. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu masalah hukum gitu ya. Ya, adik-adik. Kita cerita masalah apa lah ini ya pagi ini. Masalah syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjiannya. Ini kan perlu. Ada syarat subjektif dan objektif gitu dalam suatu perjanjian. Ya, apa itu syarat subjektif? Subjektif berarti kan orangnya gitu ya. Syarat orangnya itu harus gimana dalam suatu perjanjian. Apa bisa orangnya sembarangan saja, siapa saja, tanpa memandang usia, tanpa memandang kesehatan fisik dan mental, misalnya apa bisa seperti itu. Terus syarat objektif itu apa saja gitu, apa semua syarat objektif boleh gitu. Ya. Nah ini, saya kepengen main gitar sebenarnya, tapi masih udah lama nggak main ini, main gitar nih. Jadi masih kaku lah, masih sakit bentangan itu. Gitar anak saya nih, udah lama nggak main gitu ya. Kan saya bilang pernah bisa main gitar gitu ya. Ini buktiin bisa, cuma udah lama nggak apa ya, sebelum kita masuk ke syarat subjektif objektif itu saya mau main gitar dikit gitu. Tapi udah lama nggak main, suara pun udah tua. Biasanya saya memang dulu sering didaulat untuk nyanyi tuh di pesta-pesta perkawinan, ulang tahun gitu ya. Nyanyilah saya 1 2 lagu gitu. Lama-lama saya malu nggak nyanyi lagi gitu. Nah udahlah, yang mudah-mudah kan ada gitu. Karena saya sering nolak, akhirnya sekarang jarang diminta gitu. Jadi dulu ya gitu, apa pengalaman lah gitu ya. Perlu musik itu juga. Adik-adik juga harus adalah hobinya, bukan harus musik gitu. Apa main badminton atau main pingpong, saya juga hobi main pingpong gitu ya dulu gitu. Kalau badminton saya kurang gitu ya, menguras tenaga sekali gitu. Adik-adik, cuma saya belum berani main gini nih karena sakit masih gitu. Udah saya coba malam itu kan masih lagunya pun saya masih lupa gitu. Jadi masih nggak berani lah gitu. Tapi coba ya gitu ya. Baru kita cerita masalah, kata orang Medan sepukul lah itu. Baru kita cerita masalah masalah syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian ya kan. Oke? Ya coba nih ya gitu. Aduh, masih sakit dia gitu. Cinta yang tulus di dalam hatiku
telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Gitu aja lah, masih nggak tahan nih, sakit tangan masih. Gitu. Ya, oke lah. Membuktikan saya bisa main gitar, tapi ya nggak seperti dulu lagi, udah kaku lah, pukulannya pun nggak ini, ya udah lama saya nggak main itu ya. Puluhan tahun lah ya. Kalau gitarnya, kalau nyanyi masih dulu masih sekali-sekali masih juga di daulat nyanyi gitu. Itu sekali-sekali udah malu gitu ya. Ya adik-adik ya. Oke lah, kita ke tema kita. Tema kita saja, syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian. Ya kan? Apa sih syarat subjektif dan objektif itu dalam suatu perjanjian? Kok perlu gitu? Lah iyalah gitu kan adik-adik ya. Kalau syarat subjektif itu kan berarti orangnya. Kalau orangnya itu misalnya dia nggak capable gitu, kalau orang nggak mampu kita katakan, bukan kita membedakan itu, hukum itu yang mengatur seperti itu gitu. Semua memang sama di hadapan hukum gitu. Tapi ketika dia membuat satu perjanjian, dia membuat satu perjanjian, kan dia harus mengetahui isi klausula perjanjiannya itu gitu. Iya kan? Isi perjanjiannya itu gitu. Dia harus tahu klausula namanya itu kan. Isi perjanjian itu dia harus tahu gitu. Kalau apa yang dia buat dia nggak tahu, nggak paham, kan apa yang dibuatnya berarti kan tidak tidak sah lah gitu ya gitu. Artinya dia buat satu perjanjian, misalnya jual beli rumah kita katakan, atau jual beli sepeda motor lah, tapi dia nggak ngerti isi perjanjian yang dia buat gitu. Wah ini kan merugikan dia gitu ya. Si pembeli mungkin ya senang-senang aja gitu. Gitu ya, di harganya mungkin bisa lebih murah gitu atau apa gitu. Itu maksudnya gitu. Dia ya harus dewasa gitu. Anak-anak kan dianggap tidak cakap gitu ya. Tidak cakap itu bukan ganteng atau cakep gitu ya. Ya. Tidak mampu dianggap tidak cakap itu artinya belum layak lah dia untuk mengikatkan suatu perjanjian gitu, karena kondisi alamiahnya tadi dia kan masih anak-anak yang harus dewasa gitu ya, harus dewasa gitu, yang bisa mengikatkan perjanjian itu. Kemudian harus dia normal lah gitu ya, dalam kondisi dewasa dan normal gitu, tidak mabuk gitu ya kan, tidak gila, tidak di bawah pengampuan gitu. Kalau dia medepleh ya, orang di bawah pengampuan ya, ada kuratornya ya, itu nggak boleh ya gitu ya. Idiot gitu ya, maksud saya ini dari sisi hukum ya, bukan membeda-bedakan. Semua orang punya kelebihan, tapi hukum itu menentukan itu. Dia nggak layak untuk membuat suatu perjanjian gitu ya. Jadi bukan artinya hukum itu membeda-bedakan, tidak. Memang dari segi subjeknya dia kan
tidak mampulah, makanya ada kuratornya gitu. Iya kan gitu. Kalau dia memang misalnya idiot gitu ya, nah, ya itu adik-adik. Jadi harus memang dalam kondisi yang sejajar lah antara si penjual sepeda motor atau mobil dengan si pembelinya, sejajar dalam kata tadi, arti kata dia sehat, tidak lagi mabuk, ya kan, tidak idiot, dewasa gitu. Itu cakap namanya gitu ya, cakap ya adik-adik. Kemudian syarat yang kedua subjektif itu sepakat mereka gitu. Untuk menciptakan sepakat itu kan dia harus cakap, dia harus syarat yang tadi dewasa, tidak idiot kan gitu. Jadi dia paham apa yang diperjanjikan. Oh, sepeda motor atau mobil saya ini mau dibeli gitu. Harga yang pantas berapa sesuai dengan pasaran. Kalaupun kita ingin jual cepat, kita turunin dikit gitu, nggak sampai merugikan dia gitu kan gitu. Kan biasa. Mungkin harganya sekarang 9 juta gitu, dia kasih 8.500.000 misalnya, supaya harga pasaran misalnya gitu, harga pasaran sepeda motor bekas tahun 2014 misalnya gitu kan. Misalnya ini gitu. 9 juta, dia jual 8.500.000 supaya laku gitu, supaya pembeli mau. Dalam kondisi yang sama gitu. Maksudnya dalam kondisi yang sama, di harga yang di tahun 2014 itu pasarannya gitu ya. Kondisinya oke. BPKB-nya belum mati. Ya gitu ya. STNK-nya belum mati, belum lewat waktu ya kan. Belum lagi bayar pajak, mungkin masih ada 6 bulan lagi gitu ya. Nah gitu ya. Masih layak pakai kondisi sepeda motornya gitu. Bisa langsung pakai ya kan. Dari surat-suratnya juga tidak perlu mengurus STNK lagi, masih hidup ya gitu ya. BK juga masih hidup, masih 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Nah ini gitu ya. Jadi dia jual lebih murah dikit, nah itu wajar kan gitu. Artinya dia paham lah apa yang dia perjanjikan, apa yang dia sepakati dengan si pembeli tadi kan, sepakat tadi ya gitu. Itu ya. Baru kemudian syarat objeknya, objeknya kan jelas ya, suatu sebab tertentu, ada sebabnya. Perjanjian jual beli gitu ya. Kalau ingin mengaitkan diri kita A dengan B, ada sebab tertentunya. Nggak bisa kita, yuk B, kita sepakat yuk. Sepakat apa? Nantilah kita bicarakan. Yang penting kita sepakat. Sepakat apa kan gitu kan? Nggak logik juga. Jadi hukum itu memang masuk akal ya. Harus logik lah. Ada yang disepakati ya. Perjanjian jual beli sepeda motor misalnya kan. Adik-adik mau ganti yang baru mungkin gitu. Sepakat suatu sebab tertentu, ada sebabnya gitu, ada barangnya lah gitu yang mau dijual. Nggak boleh kita nggak ada barangnya mau dijual gitu, sebabnya nggak ada, iya kan, gitu, nggak ada barang yang mau dijual. Nantilah kita perjanjikan, yang penting kita sepakat dulu. Nggak bisa gitu, walaupun sama-sama cakap ini, udah yang penting kita sepakat apaan gitu. Nantilah kita bicarakan, gitu kan, nggak bisa. Jadi barangnya ada, sepeda motor yang ini kita mau jual, saya mau jual sepeda motor, nah iya saya mau beli kan gitu. Dan juga nggak bisa dipaksa, kamu beli sepeda motor saya, beli. Oh, saya nggak mau, saya udah ada kok sepeda motor. Beli, saya mau ganti baru nih, beli. Nah, nggak bisa, itu namanya sepakat. Nggak, itu kalau dipaksa kan nggak sepakat. Masa kita paksa gitu, seorang beli sepeda motor kita karena kita mau ganti yang baru, dia aja ada yang punya dia mungkin lebih bagus, kita paksa. Itu juga nggak boleh, harus sepakat, sama-sama setuju gitu sepakatnya atas perikatan itu. Nggak ada unsur paksaan di situ, itu sepakat. Ya, sebab yang halal yang satu lagi kalau objek yang tadi, artinya bendanya itu jangan yang melanggar undang-undang gitu. Ketertiban umum, nama baik,
ya kan? Kesusilaan tuh nggak boleh. Misalnya apa B kata si A kan, apa tuh? Ya kita main judi yuk. Ah gitu kan. Itu kan nggak boleh, melanggar undang-undang, nggak boleh kan gitu. Nggak halal kata undang-undang itu perbuatannya. Yang halal itu maksudnya yang melanggar undang, yang suatu sebab yang halal itu tidak melanggar undang-undang maksudnya. Tidak melanggar ketertiban, nama baik dan kesusilaan. Nah, pasal juga ceritanya kan 1337 BW itu gitu ya. Nah, jadi itu nggak boleh kita suatu sebabnya itu nggak halal. Nah, kalau jual beli sepeda motor kan halal gitu ya. Boleh kan gitu. Jadi syarat manusianya memang juga oke, yang dua tadi itu sepakat dan cakap. Baru syarat bendanya suatu sebab tertentu ada sepeda motor dan itu halal, suatu sebab yang halal gitu. Artinya tidak melanggar undang-undang. Kalau usah sepakat berjudi atau kita sepakat ini ada sabu-sabu nih mau beli gitu. Wah itu ya nggak boleh gitu. Dilarang pemerintah dan itu efeknya juga nggak boleh, itu ada jauh gitu ya. Itu nanti merusak otak kita, zat adiktifnya tadi gitu. Itu kesenangan sesaat aja dan merusak. Ngapain lah kita rusak apa kita, otak kita ini gitu ya. Adik-adik ya, dikasih Allah otak bagus-bagus, kita bisa normal, kita mau jadi gila pakai sabu-sabu. Kan aneh itu gitu. Orang yang kondisinya nggak waras saja pun kan kepengen sehat, kita malah kepengen gila namanya itu ya adik-adik. Ya gitulah ya, namanya saya kan apa juga anggaplah orang tua Anda gitu ya gitu. Nah, ini kita sharing aja lah gitu ya. Jangan apa tergoda gitu ya untuk hal-hal yang seperti itu. Kita concern aja sama pendidikan kita. Ingat orang tua kita di kampung ya, udah nyekolahin kita, mengeluarkan biaya yang banyak. Dia di sana di kampung itu, cobalah awak renungkan gitu. Dia bertani ya, atau dia peternak, nelayan, atau apa, punya kolam ikan. Dia mengumpuli apa itu, uang itu sedikit demi sedikit untuk kita yang kuliah di kota ini gitu. Ya kan, dia kumpulin, itulah untuk uang kuliah kita, untuk kos-kosan kita gitu, untuk jajan kita, dia pikirkan itu gitu. Nanti supaya anakku jadi orang gitu, berilmu, nggak seperti saya gitu. Ya kita hargai lah itu, kita hargai jerih payah orang tua kita itu, dan kita menghargai diri kita juga, menjadikan diri kita jadi orang yang berguna gitu untuk diri kita ya kan? Ya kan, berilmu kita kan, dengan ilmu itu kita bisa cari kerja kan, untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk agama kita gitu ya. Nggak, jangan bosen lah, jangan saya juga bilang nyinyir gitu, ini apalah ya, kita sharing lah gitu. Karena saya juga pernah muda dulu, saya kan juga nggak tiba-tiba tua gitu, nggak tiba-tiba jadi dosen gitu, nggak automatically saya gitu kan. Adam lah mungkin salah satu manusia yang langsung besar gitu kan, diciptakan kan. Yang lainnya kan proses alami, dia dilahirkan kecil dulu. Saya pernah bayi kan gitu, sama. Dia juga pernah bayi, pernah remaja, ya kan? Saya kan sama kan sama adik-adik, pernah remaja gitu. Ya pernah ada gangguan sama gitu. Yang saya cerita tuh kan juga ada gangguan juga gitu. Ya. Minum minuman keras gitu ya, namanya ya dia biasa lah gitu ya. Kita kan dia, tapi kami saling menjaga gitu ya, dia sekedar apa gitu ya, penghangat tubuh katanya gitu. Saya paling cuma makan makanannya itu tambulnya namanya, kalau di Medan dari sana paling nggak tahu lah saya itu. Sama Sprite-nya campurannya itulah gitu. Udah main gitar, disuruh main gitar udah gitu. Malah mereka larang itu memang itu kita nggak bisa menafikan merokok gitu ya.
Ya saya juga dulu ya merokok juga walaupun cuma dimus-muskan gitu. Tapi kan nggak suka saya merokok sebenarnya kan. Jadi karena belinya ketengan tuh nanti mereka tetean saya nggak mau lah gitu. Memang nggak ada juga uang jajan gitu dikasih. Karena tua saya kan pas-pasan juga gitu. Ya udah ketengan ada kasas pendek, komodor apa lu? Komodor lupa lah saya rokoknya itu dulu apa. Ulang garam filter gitu kan. Nah, rokok di musim gitu aja lah ya kan. Ya lama-lama tapi terasa juga nikotinnya saya kira itu. Udah kepengen saya beli, udah pengen di dekat rumah, aduh habis makan saya udah kepengen beli tuh. Beli sekali dua kali. Saya perhatiin loh, saya ketagihan juga dan ini kecanduan udah ini. Ah, saya berhentiin gitu. Nah itu kan kesadaran kita gitu. Ini bahaya nih kalau saya merokok nanti canduan ya kan. Padahal saya nggak senang merokok itu kan. Karena dihisap, diembusin asapnya, ada juga tinggal nikotin itu di dalam mulut kita, mungkin masuk juga ke paru-paru kita. Lama-lama kepengen juga habis makan kok kepengen merokok nih, beli ketengan ke kedai tadi ya, ke kedai ya, ke warung kalau di tempat lain mungkin di Jakarta ya kan gitu. Nah udah satu dua tiga kali saya terus berhentiin gitu. Ya kita juga ingat apa kita lah orang tua kita kan bukan nggak mampu lah gitu, mungkin salah satu backgroundnya itu karena dia nggak mampu, kita udahlah nanti kalau saya merokok gimana kan gitu, dirokok curi-curi apa akhirnya mencuri kan gitu kan. Nah jadi mungkin ada positifnya juga lah orang tua itu kurang mampu gitu ya, pas-pasan udah pensiun gitu pensiun pegawai negeri berapa lah gitu kan, golongannya berapa pas saya kecil gitu. Saya nak paling kecil udah pensiun gitu ya. Nah, jadi ada juga mungkin backgroundnya seperti itu sehingga kita lebih empati gitu. Ya adik-adik yang orang tuanya mampu jangan pula nggak empati gitu. Itu kan merusak. Walaupun mampu orang tuanya jangan pula merokok dulu lah kalau bisa gitu. Jangan merokok itu kan ya kurangan juga lah gitu. Makanya nih, merokok itu mengganggu kesehatan di kota itu kan dibuat itu gitu. Tapi masih ada juga yang berani gitu ya. Merokok merusak kesehatan kehamilan dan janin gitu, apa bacaannya di situ kan, ada gambarnya lagi bolongnya apanya lehernya gitu, atau kita masih berani gitu. Nah itulah itu rokok namanya kan. Ya saya pun juga apalah namanya terkontaminasi juga gitu, terpengaruh juga gitu. Saya kan pernah remaja gitu, tapi nggak sampai narkoba dan minum-minum memang gitu. Dulu kalau apa namanya kalau ganja lah gitu ya, nggak sampai ke situ gitu. Ya makanya lingkungan kita itu ya kalau bisa teman-teman kita, teman-teman yang terpelajar itu teman-teman sekolah semua apalan itu gitu. Tapi mereka biasa gitu minum tua atau apa gitu kan. Jadi kalau ini masih mau minum juga gitu. Nah itu gitu. Saya korban main gitarnya kan gitu ya. Jadi maksud saya itu gitu, ya kita sharing lah gitu, ya adik-adik ya, demi pribadi kita lah dulu kita, yang apa gitu, supaya kita jadi manusia yang berguna dulu gitu, nggak usah kita pikirin orang tua kita lah, yang penting kita atau negara ini lah dulu, pokoknya yang penting kita dulu lah, bisa nggak kita menjadi orang yang berguna, berilmu, ya kan, tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan nama baik ini dulu gitu. Nanti kalau udah bisa terbentuk, bisa menjaga diri Anda, ya kan? Berarti Anda udah dewasa, udah bisa menanggung jawabi orang lain. Anda punya udah bisa punya istri, punya anak kan? Pertama tanggung jawab diri pribadi dulu. Bisa nggak gitu? Menanggung jawab diri pribadi dulu kan gitu. Ya kan? Baru kita menanggung jawab orang lain dengan berumah tangga kan gitu, membentuk rumah tangga yang baru gitu. Ya adik-adik ya, itulah bincang-bincang kita tuh ya, syarat subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian tuh. Lihatlah di pasal 1320 BW Berkelek Bad Book atau kitab undang-undang hukum perdata ya. Tapi nggak bosen ya gitu. Ya pun mau ke sekolah anak saya ini mengambil rapot ya. Demikian saja saya kira ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya nih ya.
Gitarnya juga ya masih, aduh, masih sakit. Jadi bunyinya pun belum pas gitu. Masih sakit nih, tangan saya masih lembek nih. Dulu kan keras nih, kapalan namanya gitu, keras nih dulu. Ya, nah dia enaknya narik srek gitu, enak gitu, nariknya nggak anu. Ini masih sakit pegang, sih nyingir saya masih gitu. Adik-adik ya, mudah-mudahan bermanfaat lah gitu. Ini kita bincang-bincang santai. Saya mohon maaf kalau dianggap menggurui gitu sama adik-adik ya. Enggak lah gitu ya. Saya sharing aja lah, itu pengalaman saya. Kan saya terbuka pengalaman saya. Saya juga pernah apa gitu. Apa namanya lah ya. Tergoda gitu. Ya adik-adik kalau tergoda kembalilah ke jalan yang benar gitu ya. Udah tinggalkan itu gitu. Kasihan orang tua kita kan. Ya menyekolahkan kita. Dia sesen 2 sen gitu istilahnya, dia ngumpulin uang tuh perak 2 perak untuk kita bisa kuliah, ya kan? Tapi kita sia-siakan kan. Orang tua kita kecewa, kita pun nggak jadi apa-apa, hancur hidup kita. Itu apa? Apalah gunanya kita hidup gitu ya? Nah, tambah usia maunya, tambah ilmunya, tambah dewasa, tambah kepintarannya gitu. Sehingga kita bisa berguna bagi diri kita, orang tua kita, bangsa kita, agama kita kan gitu. Ya adik-adik ya. Demikian sajalah saya kira. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.